Forum Daerah Aliran Sungai atau Fordas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan kegiatan Jambore Relawan Lingkungan kedua di Bumi Perkemahan Bukit Penyabong, Desa Pelangas, Kecamatan Simpang Tritip, Kabupaten Bangka Barat. Siap. Dipilihnya Desa Pelangas sebagai tuan rumah pelaksanaan kegiatan karena memang Desa Pelangas memiliki potensi yang bagus dan sangat tepat untuk terus dikembangkan yang akan berkontribusi mendongkrak pariwisata di wilayah Kabupaten Bangka Barat. Di negeri ini, sungai kian tak mengalir, penuh TI dari hulu hingga hilir. Di negeri ini, tanah kami semakin banyak lubang, dari bumi mentok hingga bumi habang. Di negeri ini, hutan sudah tak lagi lebat, digawi ke orang-orang yang gak nabat. Peserta Jambore meliputi siswa-siswi sekolah, mahasiswa, dan komunitas pecinta alam di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sangat antusias dalam mengikuti acara ini dan mematuhi aturan, menjaga kearifan lokal yang ada. Wahai anak muda, Soekarno sudah mengatakan, berikan aku 1000 orang tua, aku akan mampu menggetarkan Gunung Semeru. Tetapi kata Bung Karno, berikan aku 10 anak muda, aku akan mampu menggetarkan dunia. Hari ini ada 300 lebih pemuda. Getarkan dunia. Getarkan dunia. Bahwa Bangka Belitung masih ada pecinta lingkungan, masih ada relawan-relawan yang siap untuk berjibaku membela tanah airnya. Kita telah menaikkan sangsaka merah putih. Kita telah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Di dada kita ada Garuda. Di dada kita ada Pancasila. Jangan hanya berkuar-kuar mengatakan aku Pancasila. Tapi setiap itu merusak lingkungan. Pancasila apa seperti itu? Tujuan dari kegiatan Jambore Relawan Lingkungan ini yaitu untuk wisata edukasi geosite atau geopark. Syarat penting untuk menjadi geopark tersebut adalah geodiversity, yaitu keunikan batuan, biodiversity, yaitu keunikan dan keanekaragaman flora dan fauna, culture diversity, yaitu keunikan kebudayaan, adat istiadat, dan kearifan lokal. Peserta Jambore itu di sini itu mendapatkan edukasi karena namanya geosite, geopark ya. Jadi kalau kita bicara geopark itu adalah wisata edukasi. Syarat untuk menjadi geosite itu ya harus 3 unsur, geodiversity, biodiversity, cultural diversity. Ketika kita bicara geodiversity berarti itu keunikan batuan secara geologi. Kalau kita bicara biodiversity itu keunikan dan keanekaragaman flora dan fauna. Dan cultural diversity itu adalah suku budaya, adat istiadat. Sehingga mereka pulang itu akan membawa itu. Jadi bukan tempat wisata cuma sekedar camping, nggak ada. Jadi kita full of education here gitu. Jadi berharapnya benar-benar anak-anak nggak datangnya cuma 1 kali, karena kalau kita bicara edukasi di sini, saya rasa untuk kami geologis saja itu 2 tahun nggak cukup untuk memahami bahwa di sini berada di zona gresend yang bisa kita temukan. Di situ ada black tourmaline, itu mineral langka dunia dan itu banyak di Pelangas. Source-nya aja belum kita dapetin di sini, maka harus butuh penelitian lebih lanjut ya. Kegiatan Jambore Relawan Lingkungan ini juga menyediakan fasilitas vaksinasi bagi para peserta Jambore maupun masyarakat sekitar yang mau vaksin demi mendukung upaya pemerintah dalam mencapai herd immunity yang ada di Desa Pelangas sendiri sudah mencapai 80%. Untuk vaksinasi, alhamdulillah masyarakat Desa Pelangas sudah mencapai 80%. Tapi harapan kita untuk ke depan 100%, seperti itu masih 20% lagi yang akan kita kejar. Kepada masyarakat yang belum vaksin, ayo kita sama-sama vaksin karena supaya kita cepat ke era normal baru desa. Dan juga vaksin itu halal. Harapan setelah mengikuti acara Jambore ini adalah tumbuhnya generasi yang melindungi dan tidak merusak alam, paham tentang penambangan ramah lingkungan, serta menjadi garda terdepan untuk menjaga kelestarian lingkungan agar bisa melihat potensi wisata yang ada
dan lebih mengenal alam beserta flora dan faunanya yang perlahan sudah mulai habis akibat banyaknya kerusakan lingkungan, penambangan ilegal, rusaknya aliran sungai, dan sedimentasi yang semakin mendalam. Harapan kita tumbuhnya generasi-generasi yang paham terhadap lingkungan, generasi muda yang cinta, minimal mereka tidak merusak, itu aja. Kalau kita tidak bisa memperbaiki, kita jangan merusak. Meskipun orang nambang, kita jangan ikut-ikutan merusak. Nah, jadi penambangan yang ramah lingkungan itu kan perlu kita berikan mereka pemahaman kan seperti itu. Maka narasumber-narasumber yang kita sampaikan, yang kita ajukan adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk memberikan pelajaran seperti itu. Menambang silakan saja, tapi jangan merusak. Bagaimana? Ada teknologinya, teknologi penambangan yang ramah lingkungan seperti itu. Lestari, Pak. Ya. 1, 2. Oke. Tidakkah kalian sadari lingkungan semakin memburuk, lapisan ozon semakin menipis, cuaca tak menentu, musim pancaroba sudah biasa, energi terhabiskan.